Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar pada hari ini dengan semangat ya. Pembelajaran hari ini tentang mengimani hari akhir dan mengakhiri perbuatan buruk. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Paling tidak kita baca basmalah dulu ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan basmalah ini kita dalam belajar bisa sukses, bisa berhasil dengan baik ya. Allahumma amin. Selanjutnya nanti anak-anak semuanya dalam pembelajaran ini kalian harus ikuti dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian meninggalkan pemberitaan atau judul ini ditinggal ataupun disambi. Sediakan juga alat tulis ya. Sediakan alat tulis yang mana yang mungkin perlu ditulis, tulis. Jangan sampai dibiarkan saja kamu hanya menongkrong saja di situ tapi tidak ada hasilnya. Saya kira itu persiapan kita untuk belajar ya. Silakan ambil alat tulisnya semuanya. Kalau sudah siap, silakan nanti duduk lagi dengan baik dan lihat tampilan-tampilan yang akan Pak Guru sampaikan. Ya, oke. Tadi Pak Guru sudah membuka pembelajaran hari ini ya. Mari kita belajar bersama-sama dari bab ini, yaitu bab 1 ya. Sebenarnya ini bab 1 dalam buku paket pembelajaran kelas 9. Nah, tadi judulnya adalah mengimani hari akhir, mengakhiri perbuatan buruk. Inilah bab yang sangat penting untuk kita pelajari dan menjadikan kita akan mengakhiri perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita laksanakan sehingga tidak akan dilakukan kembali. Untuk standar kompetensi pembelajaran hari ini adalah meningkatkan keimanan pada hari akhir. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian beriman pada hari akhir, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, kemudian menceritakan proses kejadian kiamat sughro maupun kubro seperti yang ada dalam Al-Quran maupun hadis nanti. Indikatornya kalau kalian sudah mempelajari ini, tanda-tandanya adalah bisa menjelaskan pengertian beriman pada hari akhir, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, menceritakan proses kejadian kiamat sughro maupun kubro seperti yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini. Tentunya hal ini bisa dicapai dengan mudah, kemudian juga bisa dipahami dengan mudah, dan kalian nanti akan bisa berhasil dengan baik apabila betul-betul dalam mempelajari hal ini, pembelajaran materi ini dengan seksama dan ikuti sampai selesai. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk materi pembelajarannya tentang iman pada hari akhir, ini adalah pengertiannya dulu ya. Pengertian iman pada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir adalah hari kiamat, yaitu hari kebangkitan atau hari kehancuran. Secara beristilah, iman pada hari akhir itu adalah iman pada hari kiamat, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian kita akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di akhirat nanti ya. Jadi pengertiannya adalah seperti itu, dan juga kalian bisa mencari lagi nanti di Google maupun di internet ya tentang pengertian iman pada hari akhir, dan rajinlah membaca buku. Oke ya, itu ya. Sebelum jauh kita akan memahami dulu nama-nama lain hari akhir. Dalam ensiklopedia atau kamus Islam disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir itu disebutkan dalam Al-Quran ada 31 nama. Namun kita akan mempelajari, akan mengerti saja 10 saja dulu ya. Dan kalian nanti bisa lihat di YouTube atau di Google tentang yaumul atau hari-hari kiamat atau nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama yaumul kiamah, artinya hari kiamat. Yaumuddin itu hari pembalasan. Yang ketiga yaumul fat, hari kemenangan.
Hari kemenangan ini maksudnya kalian nanti akan mendapat kemenangan dalam kehidupan di dunia ini apabila memberikan yang terbaik tentunya dalam ibadah, dalam kesehariannya yang menurut dengan syariat Islam, maka akan jadi orang yang menang. Kemudian yang keempat, yaumut tolak. Yaumut tolak, hari perpisahan antara jiwa dan raga. Inilah jadi perpisahan jiwa dan raga. Dan yaumul jam'i, hari berhimpun, dikumpulkannya manusia nanti di hari kiamat, yaitu di yaumul mahsyar, ya, di tempat ladang yang sangat luas, padang yang sangat luas. Yaumul khulud, hari kekekalan, di mana manusia nanti di alam akhirat itu akan mengalami sesuatu yang sangat kekal sekali, tidak ada batasnya. Tidak seperti di dunia. Kalau di dunia mungkin hanya sejam, 2 jam, 3 hari, 5 hari, sebulan, setahun, dan sekian tahun. Jadi kalau di akhirat nanti, yaumul khulud itu bahwa kita akan mengalami yang sangat kekal dan tidak ada batasnya, ya. Dan yang ketujuh, yaumul khuruj, hari keluarnya kita semuanya dari alam kubur, ya. Kita akan dikeluarkan dari alam kubur dan menuju ke alam akhirat. Yaumul hasyr, hari penyesalan, di mana kita banyak yang menyesal kenapa ketika di dunia ini tidak berbuat baik, ya. Ternyata perbuatan baik yang dilaksanakan ketika di dunia, di akhirat itu akan menjadi teman kita semuanya di akhirat dan akan menjadi teman yang baik melayani kita semuanya. Kemudian yaumul fasal. Yaumul fasal artinya di sini adalah hari perpisahan, hari pemisahan. Pemisahan ini maksudnya adalah kita dipisah, orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk, atau orang yang banyak pahalanya dengan orang-orang yang banyak dosanya, itu akan dipisah, ya. Kemudian masuk ke alam yang namanya surga maupun neraka. Yang ke-10, yaumut taghabun, hari ditampakkannya semua kesalahan kita. Kita perlu tahu anak-anak semuanya bahwa zaman sekarang yang ada kita lihat adalah adanya CCTV, ya. Dengan CCTV bisa melihat apa yang ada di situ, walaupun orangnya di situ tidak melihat, tapi dengan rekaman CCTV itu bisa diperlihatkan kembali apa yang terjadi di suatu tempat yang dipantau oleh CCTV. Dan di sana besok kita juga akan ditampakkan semua kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan kita selama hidup di dunia, sehingga semuanya akan mengetahui perbuatan-perbuatan kita selama di dunia itu, perbuatan yang baik maupun yang buruk, yang sembunyi-sembunyi ataupun yang belak-belakan, istilahnya itu yang terbuka, yang terang-terangan, ya, semuanya itu nanti akan kelihatan. Itulah nama-nama lain hari akhir. Selanjutnya bahwa tentang datangnya hari akhir itu ada dalil naklinya dan dalil aklinya, ya, dasarnya. Untuk dalil nakli ini, ya, kita bisa melihat di situ dalil nakli adalah dalil yang ada dari Allah, dalil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu. Jadi semuanya nanti akan terbaca, ya. Misalnya pertama, dalil nakli tentang kepastian hari kiamat itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 7, ya. Al-Hajj ayat 7 kalau kita baca di situ, ya, mudah sekali bisa kita cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sya'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu ma fil qubur. Nah, artinya ini, ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa kiamat itu jelas akan datang,
ya, tidak diragukan lagi, Allah ini yang menyampaikan, ya. Jadi jelas anakku, kita tidak perlu ragu-ragu, apa iya betul kiamat, nah, apa ada kiamat, bagaimana, nah, ini jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7, ya. Kalau Al-Hajj itu surat ke-17, ya. Al-Hajj itu ayat ke-17. Jadi jelas bahwa kita itu meyakini apa yang telah Allah sampaikan untuk kita semuanya, bahwa Allah itu sudah menjelaskan kiamat itu nanti akan datang. Kemudian di ayat berikutnya adalah surat Toha ayat 15. Surat Toha ayat 15 menyebutkan bahwa di sini kita bisa baca lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Shadaqallahul adzim. Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya hari kiamat ini akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap manusia nanti akan dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi maksud ayat ini kita bisa memahami bahwa kiamat itu akan datang, namun Allah merahasiakan waktunya. Entah kapan hari kiamat itu akan terjadi, ya. Mungkin setahun yang datang, 2 tahun yang datang, 10 tahun yang datang, ataupun juga beberapa tahun yang datang. Itu, ya. Dan ini dirahasiakan karena apa? Supaya manusia ini kalau dia akan berbuat baik semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau dia yang akan berbuat jahat, dia pun tidak akan mengira bahwa kiamat itu kapan datangnya. Namun nanti kita akan belajar, akan mengetahui kapan kiamat itu akan datang, tanda-tandanya apa. Oke, ya, kita lanjutkan. Dalil akli. Dalil akli itu dalil menurut logika, ya. Menurut logika bahwa kita semuanya tahu semua yang ada di muka bumi ini pastilah akan rusak, akan binasa, akan hancur. Tidak terkecuali alam semesta ini semuanya akan hancur. Jadi semuanya akan hancur. Hancurnya alam ini adalah sebagai tanda itu adalah hari kiamat, ya, hari kiamat. Kita lihat bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Contohnya saja besi yang paling keras, ya, itu setelah kita letakkan di tanah dalam beberapa bulan itu akan keropos, istilahnya keropos, ya, keropos dan hancur jadi tanah kembali. Kemudian batu yang sekeras apapun setelah kejatuhan tetesan air saja itu bisa berkurang, mungkin bisa pecah, mungkin bisa kalau bahasa Jawanya itu membuat cekungan, ya, atau legok, ya, gitu loh. Jadi menurut logika kita semua yang ada di muka bumi ini jelas akan hancur. Apalagi yang sekarang kita tahu bahwa rusaknya alam di muka bumi ini adalah karena dilakukan oleh manusia, seperti adanya pengundulan hutan yang sebagai paru-parunya dunia. Ini akan menjadikan kerusakan lapisan-lapisan ozon yang bisa melindungi kita semuanya dari sinar matahari secara langsung, ya. Dari sinar matahari secara langsung bisa terkurangi sehingga tidak secara langsung kepada bumi. Bahayanya kalau sinar matahari langsung ke bumi tanpa ada lapisan ozon, lapisan pelapis, itu adalah mungkin bumi ini akan cepat sekali kering, ya, cepat sekali kering. Dan juga air laut juga akan kering. Maka dari itu ketika air laut kering, mungkin jadilah semua manusia atau penghuni muka bumi ini akan mengalami kesulitan. Itu, ya. Jadi tadi yang dalam surat At-Toha juga sudah disebutkan ayat 15 tadi bahwa Allah merahasiakan
kiamat itu, ya, supaya manusia itu pada berusaha berbuat baik, tidak menumpuk-numpuk perbuatan jahat atau dosa. Oke ya, bisa dipahami tadi dalil akli maupun nakli supaya kita bisa melaksanakan bisa melaksanakan dengan baik. Oke ya. Selanjutnya macam-macam kiamat bisa dilihat di situ ya. Kiamat sughro, kiamat kubro. Kiamat sughro itu adalah hancurnya alam semesta, namun tidak semuanya ya. Oke ya, tadi kita akan lanjutkan kembali tentang macam-macam kiamat ini. Sangat bisa dipahami dulu ketika kamu SD. Kalian SD ini sudah mempelajari bahwa kiamat sughro maupun kubro seperti ini. Selanjutnya ya. Selanjutnya kemudian di Yaumus Syirat mereka ditentukan melewati suatu tempat yang itu seperti jembatan untuk menuju ke surga atau neraka. Kalau dia jatuh, maka jatuhlah ke banyak wanita yang melahirkan tuannya. Di sini adalah bahwa sekarang banyak sekali anak-anak yang berani pada orang tua perintah-perintah, ya. Setelah dia kaya, kemudian pada orang tuanya, Bu, ini anakku di mall, ini anakku di Ingu ya, aku titip anak ya, gitu. Dijaga ya, gitu. Terus kadang ketika di rumah si anak, ibunya yang mungkin nyapu, mungkin nyuci, gitu, ya. Nih. Terus yang kedua, banyak pengembala unta berlomba-lomba untuk meningkat bangunan. Jadi orang-orang sekarang udah banyak yang berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang sangat baik. Lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. Ini sekarang banyak-banyak anak orang-orang yang tidak menggunakan ilmu pengetahuannya dengan baik, ya. Jadi timbul kebodohan di mana-mana. Anak-anak sudah pada mulai malas belajar. Nah, ini bahaya ini ya. Padahal belajar itu sangat penting, ya. Apalagi belajar ilmu agama, ya. Banyaknya minuman khamr atau minuman keras dan perzinaan secara terang-terangan, terbuka, di tempat yang terbuka. Jadi orang-orang minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian berzina itu kumpul antara laki wanita, ya, dan mengadakan hubungan yang tidak baik, yang belum sah sebagai suami istri. Ini namanya zina. Pendeknya waktu. Sekarang banyak orang-orang yang mengalami waktu itu sangat singkat sekali. Berikutnya yang keenam, berkurangnya amal dan banyaknya gempa. Munculnya berbagai fitnah. Jelas ini banyak sekali sekarang. Banyaknya pembunuhan. Orang-orang pada bermegah-megahan, pada membuat bangunan yang paling bagus. Amanah banyak disia-siakan. Banyak orang yang ingin mati dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang ingin istilahnya itu banyak orang yang ingin bunuh diri, ingin segera mati. Kemudian berperang orang muslim melawan orang Yahudi, namun kemenangan orang muslim. Ini sekarang juga mungkin sudah mulai kelihatan perang antara orang muslim dengan orang-orang non muslim. Tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kiamat ini secara kubro juga akan keluar Dajjal, turunnya Nabi Isa. Kemudian Al-Quran akan hilang, matahari terbit di sebelah barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, namun banyak orang yang bersedekah lebih banyak, ya. Jadi di sini tentang tanda-tanda kiamat kubro yang harus kita pahami, ya. Mungkin sudah mulai ini, terutama yang nomor 3 ini. Orang-orang sudah tidak lagi mau atau jarang sekali orang-orang belajar membaca Al-Quran, ya. Ya walaupun di sana-sana banyak ada TPQ, namun ketika kita dengar sore hari di rumah-rumah, mungkin banyak sekali rumah-rumah yang belum ada bacaan ayat Al-Quran. Ingat, baca Al-Quran
di waktu sore maupun di waktu subuh, ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Itu selanjutnya, sebelum ke fungsi man pada hari akhir, ini kalian bisa ngeklik nanti ya, jika ingin lihat tanda-tanda kiamat menurut ilmu pengetahuan. Ini nanti bisa kalian klik dari YouTube ya. Ini nanti akan bisa melihat dengan baik dan kita sama bahwa kiamat ini benar-benar akan terjadi. Fungsi man pada hari akhir tadi yang kita pelajari dalam hari ini adalah kita akan lebih dekat dengan Allah, kemudian mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, meninggalkan perilaku buruk seperti dalam judul tadi ya. Kita akan meninggalkan perbuatan yang buruk. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk akan kita tinggalkan, karena kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, ya kan? Akan dimintai pertanggungjawabannya, sehingga ini harus menjadi bekal bagi kita semuanya bahwa hidup kita adalah nanti yang lebih kekal adalah di akhirat, dan bekal akhirat adalah di dunia. Ya, kita cari di dunia sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita telah hidup di dunia malah hanya untuk berpoya-poya. Ya. Visi poya. Jadi visi misi poya-poya katanya itu. Tadi siapa itu tadi yang ngomong? Benar berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Ya. Kemudian bisa mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah. Ya. Kita bisa menjaga diri untuk perbuatan-perbuatan yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah ya. Itu. Kemudian yang kelima, senantiasa minta ampun, beristighfar pada Allah. Jadi jangan lupa kita selalu beristighfar pada Allah apabila kita telah berbuat yang dilarang atau dibenci oleh Allah, atau telah berbuat dosa ya, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa tersebut ya, gitu ya. Saya kira anak-anak semuanya pembelajaran ini kalau kita dirasa cukup, namun kalian harus mengerti di sini ada latihan soal ya, ada latihan soal yang harus kalian cemak. Kalian berusaha untuk menjawabnya untuk latihan ya. Latihan pertama itu, hari hancurnya alam semesta seisinya disebut apa ya, itu. Dan kamu nanti klik A, B, C atau D ya. Kemudian yang kedua, hari kiamat juga sering disebut dengan yaumul ba'ats. Apa artinya yaumul ba'ats? Tadi kalian bisa lihat di depan sana ya. Nah, hari kiamat itu yaumul ba'ats itu apa ya. Yang ketiga, nih, kiamat pastilah datang. Surat apa ini yang menerangkan tentang kiamat itu akan datang ya? Bisa dipahami, bisa dicentang, nanti klik saja, nggak usah ragu-ragu untuk mengklik ini ya. Jadi kalau masih ragu-ragu, kalian lihat kembali ayat-ayatnya atau pembelajaran sebelumnya. Kemudian tanda-tanda kiamat akan datang itu juga sudah nampak di situ ya. Munculnya Dajjal, matahari terbit sebelah barat, termasuk tanda kiamat yang mana ya. Nah, sekian, karena materi-materi sudah saya sampaikan dengan baik, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya, bisa mengerjakan. Kalau itu baik, silakan kerjakan ya. Tentunya mudah-mudahan hasilnya akan menjadi baik. Kemudian jangan lupa tugas-tugas yang ada dari Bapak Ibu Guru, dari Bapak Guru nanti dikerjakan, karena jelas ini akan mendapatkan nilai plus kalau kalian itu mengerjakan tugas-tugas baik yang kemarin-kemarin maupun yang datang, harus tetap dikerjakan. Dan kemudian tetap belajar, tetap ingat waktu, ingat ibadah, ingat orang tua, bantu orang tua ya, karena ibadah termasuk adalah membantu orang tua, ini termasuk ibadah ya. Sholat 5 waktu jangan lupa kerjakan dengan baik.
Kemudian anak-anak harus melaksanakan untuk menjaga kesehatan, ya, karena zaman-zaman sekarang ini yang namanya kesehatan ini sangat mahal sekali. Sedikit-sedikit anak-anak jadi sakit hanya karena makanan yang kurang sehat dimakan, atau bermain yang terlalu larut malam, bermain game sampai larut malam. Coba sekarang dikurangi, jangan sampai permainan-permainan seperti itu sampai larut malam kalian teruskan. Saya kira itu saja. Demikian ya untuk pembelajaran hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa tetap sehat, bisa tetap ikuti pembelajaran untuk selanjutnya. Oke, ya, saya akhiri. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.